Hai, aku lagi sama Ryuka. Ryuka mah seneng banget main kotor-kotoran. Ini tuh di depan rumah kita yang memang masih berantakan. Jadinya jadi makin seneng deh Ryuka di sini. Aku belum nyiram tanaman, kayak masih mager, tapi harus nyiram. Begitulah jadinya. Tuh, dia mau main tanah terus. Ngomong-ngomong ini guys, kalian udah tahu belum kalau TikTok aku di banned, jadinya aku nggak bisa jualan lagi di TikTok. Terus aku masih bingung cara ngapus akun yang sebelumnya supaya akun bank aku tuh bisa dipakai di TikTok yang selanjutnya gitu kan. Tapi kemarin aku sih udah punya akun TikTok baru, tapi si buku rekeningnya tuh, tabungannya tuh jadi bukan punya aku, punya kakakku. Untungnya kakakku baik gitu kan. Dan kebetulan alhamdulillah di TikTok itu meskipun followersnya masih dikit, tapi karena aku sering upload video masih ada aja sih yang beli. Cuman memang masih dapat komisi sekitar 40 ribuan aja, belum yang kayak banyak banget gitu loh. Capek capek ibu. Iya ibu tuh capek dek, capek nyari cicis dari TikTok udah dapat baru 40 ribu. Pampers kamu aja 50 ribu deh. Dah, sama dede dikasih ini, bukan dikasih uang. Liatin coba ke om tantenya, lihat tuh, liatin. Oh hore, gimana hore? Itulah. Aduh, pantatku sakit. Kamu betah banget main tanah. Kamu betah banget main tanah. Kenapa emang? Karena ini tuh di kampung, jadi memang jarang banget ada orang yang lewat, dan kalaupun ada yang lewat paling ke warung doang, ke bawah. Pokoknya semangat terus guys. Aku tahu cari duit itu susah, tapi kayak mau dijelasin kayak gimana juga orang mah gak akan ngerti. Cium dong. Sayang. Gimana kalau nyanyi? Nari, coba nari. The wheels on the bus go round. Gak mau. Kayak gini pokoknya. Sedikit kegiatan aku ya begini, ngomong anak kebanyakan, terus bikin jualan mochi, terus juga beres-beres rumah. Tapi kalau beres rumah tuh memang enggak yang sering gitu loh. Maksudnya kayak gimana mood aku gitu. Kalau mood aku lagi bagus aku beresin rumah, kalau mood aku jelek kayak ya udah. Tapi kalau rumah berantakan pasti stres, ujung-ujungnya beresin rumah lagi. Terus aku juga sedikit berkebun di sebelah sini, tapi memang kayak masih nyemai benih gitu, jadi memang belum kayak kelihatan gitu. Ya mungkin itu bisa jadi sedikit healing buat aku, kayak biar nggak terlalu pusing mikirin tagihan listrik mikirin tagihan ke sekolah, tagihan cicilan yang aduh berat banget gitu. Ya begitulah. Capek banget ya, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 udah 2 tahun bayar cicilan terus, kayak nggak ada habisnya ya Allah. Kayak pengen beres, berhenti cicil gitu, tapi kalau nggak nyicil malah nggak dapat barang gitu, ngerti nggak sih? Kalau dikumpulin duitnya tuh malah kayak abis lagi duitnya, tapi kalau nyicil tuh meskipun abis duitnya tuh kayak ada barangnya gitu, ngerti nggak sih? Kayak gitu, drama ibu-ibu gak banyak uang kayak aku gitu guys. Kita tuh nggak boleh melabelkan diri kita sebagai orang miskin. Kalau kayak gitu tuh kalian akan merasa miskin terus gitu. Bohong kan kita, maksudnya kayak kalau kalian merasa kita nggak punya apa-apa tuh kayak bakal stuck di situ gitu nggak sih? Ada orang enggak. Aduh sakit kebon.
katanya ngasuh. Nya ngasuh. Udah tahun? Neme 15 bulan. Oh. Nya. Tak itu senang hukum netan. Nya ada ningan di bumi wae mah bosenan. Bayalah. Senang hukum. Nya dangkin jadi ibakan ieu. Gitu. Atau tidak ada. Nya. Jadi obat kena eta. Kayak aku kayak orang gila gak sih kayak ngomong sendiri gitu. Ya Allah, padahal aku ngomong depan kamera. Ya pokoknya kita tuh jangan melabelkan diri kita tuh sebagai orang yang gak punya, tapi kayak percuma sih kayak kita ngelabelin diri kita orang gak punya, tapi kayak nggak ada apa, nggak ada usaha gitu loh biar kayak ada perubahan gitu. Jadinya kayak kalian tuh kalau emang kalian melabelkan diri kita itu sebagai orang nggak punya, ya berarti kita harus berusaha supaya rantai ketidakpunyaan ini tuh hilang gitu loh. Kayak aku juga ngerasa aduh capek banget bayar ke sekolah, terus juga sekarang kelas 6 mikirin biaya buat nanti masuk SMP, terus juga mikirin nanti bayar ujian. Sedangkan kalau di kampung itu sekolah tuh sehari 2 kali, sekolah biasa SD gitu, terus sama sekolah madrasah, sekolah agama gitu, dan kayak semuanya tuh kayak butuh biaya gitu loh teman-teman. Jadi kayak ujian tuh tahun ini 2 di sekolah madrasah, di agama gitu ya, sama di SD. Terus belum lagi mau masukin sekolah. Terus juga akhir-akhir ini tiap beli kalau perpisahan gitu, acara perpisahan biasanya tuh mereka tuh kayak custom baju gitu loh, kayak biar samaan. Jadinya tuh kalau zaman dulu aku wisuda tuh kayak pakai baju masing-masing gitu, kebaya masing-masing, dan sedangkan sekarang enggak. Jadi kayak mau nggak mau harus keluarin uang buat dress code perpisahan gitu. Jadi kayak memang banyak banget sih yang harus di persiapkan gitu kan. Makanya aku juga di rumah yang tadinya tuh kayak mager-mageran buat jualan ke sekolah, buat nitipin dagangan segala macam tuh sekarang kayak harus lebih semangat lagi kayak buat ya persiapan itu. Jadi sebenarnya sih gimana ya, karena kan dia ada suami aku, posisinya suami aku juga paling besar laki-laki, jadi kayak punya tanggung jawab ke adik-adiknya. Jadi ya mau nggak mau mereka tinggal sama kita, ya kita harus ngebiayain gitu loh. Meskipun kadang aku masih pusing sama kebutuhan diri aku sendiri sama anak aku, tapi kayak kayak gimana ya, kita kan harus memberikan contoh yang baik gitu ya. Meskipun apa yang aku kasih, suami aku kasih memang mungkin gak seberapa, terus juga masih kayak ada kepengen apa mungkin kayak ditahan-tahan dulu, karena memang pusing juga ya teman-teman, apalagi aku punya anak satu gitu yang masih bayi. Dulu juga sebenarnya sih waktu itu aku mikirin gak akan punya anak dulu, karena memang aku tahu kalau bakal kayak gini gitu, bakal kayak gini. Tapi aku sama suami aku tuh pengen punya anak, maksudnya bukan dalam jangka waktu yang deket gitu, tapi kita pengen punya anak gitu kan. Jadinya kan waktu itu kita sempat KB dulu 1 tahun, cuman karena takut kalau di KB kelamaan malah bikin rahim aku kering katanya, jadi aku milih mutusin kayak setahun dulu deh di off gitu. Nah kirain aku nggak bakal langsung punya anak hamil gitu loh, tapi kayak malah kayak ya udahlah, kan kita nggak bisa menolak gitu ya kalau udah kayak gitu. Makanya sekarang kayak udah dipuas-puasin aja KB gitu kan. Anak udah segede gini, mungkin untuk menambah-nambah taran dulu karena aku masih pusing, karena aku masih punya 2 adik suami aku, dan sekarang anak aku juga segede gini ya Allah. Kayak gitu jadinya gitulah, pokoknya drama ibu-ibu tuh kayak banyak banget cicilan ya. Ya Allah, sedih banget punya cicilan, tapi padahal kita yang nyicil ya Allah, kita yang make, tapi curhatnya ke orang. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillahnya tuh sebenarnya cicilan aku tuh bukan berasal dari rumah ya teman-teman, dari hal-hal yang lain. Karena ketika aku beres bangun rumah tuh ternyata ketimpahan musibah. Suami aku sempat gak kerja waktu itu 2 bulan, dan waktu itu juga aku punya cicilan bekasan isian rumah. Dan akhirnya pas suami aku gak kerja itu, jadinya aku gali lubang tutup
lubang deh, dan akhirnya kayak membengkak deh sekarang gitu. Karena pas libur 2 bulan tuh buat makan-makan biasa sih sebenarnya aku jualan ya, cuman kan kayak nggak nge-cover gitu loh. Nah jadinya begitulah. Ya Allah sedih banget ya, banyak cicilan, capek ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita nikmatin aja. Kayak sekarang alhamdulillah udah punya rumah, jadi aku nggak ikut sama ibuku di bawah, jadi banyak keluarga gitu dari satu rumah. Jadi akhirnya aku milih mutusin sendiri, terus ya begitulah, bareng adik-adiknya suami sama anak aku gitu. Jadi memang pusing bang alhamdulillah. Tapi meskipun kemarin sempat kayak gitu, sampai sekarang juga masih punya cicilan, tapi aku bersyukur banget karena suami aku selalu mencoba memenuhi semuanya. Kayak masih menyisihkan sedikit, karena kan aku tahu sendiri tiap aku gajian pasti kayak kesepan banyak banget tuh kayak ada cicilan. Jadinya suami aku tuh kayak ngasih giliran ibu mau cerita tentang bapakmu aja. Jadi suami aku selalu menyisihkan uang makannya, uang mingguannya tuh kayak buat beli keperluan aku yang memang gak bisa aku beli, dan alhamdulillah dicukupkan dengan itu. Alhamdulillah, meskipun sebenarnya hitungannya gede banget ya cicilan aku, tapi kayak Allah cukupkan buat aku, alhamdulillah banget. Suami aku juga selalu berusaha mencukupi kebutuhan aku sama anak aku. Kayak aku bersyukur banget punya suami kayak ayahnya Ryuka juga alhamdulillah punya ayah kayak ayahnya Ryuka gitu ya. Jadinya kayak kayak gitu pokoknya guys. Jadi mau segimanapun keadaannya kita harus tetap bersyukur. Pokoknya bersyukur itu yang paling utama, meskipun sekarang kita belum bisa nabung, tapi kayak nggak apa-apa lah ya gitu ya. Nggak bisa banget. Kayak pokoknya gitu aja. Dadah dulu tuh, matiin HP-nya. Dadah dulu sana, dadah. Ambil HP-nya, matiin. Dadah. Terima kasih yang udah mendengarkan keluh kesah aku. Ya Allah. Makasih teman-teman, kayak sehat terus kalian, banyak rezeki kalian. Aku juga sama doain yang baik-baik ya teman-teman. Kayak aduh senang banget deh bisa nenen bisa deh pikiran kamu nenen dulu. Yang paling penting aku tuh alhamdulillah banget anak aku nggak sufor, jadinya kayak full DBF di aku, jadi aku nggak ngeluarin uang buat beli sufor. Ya Allah, aku nggak tahu sih gimana akan stresnya aku kalau susah anak aku sufor. Nenen kok nenen? Mana sendal? Di mana sendal? Mana yang sendal ya? Pokoknya guys, doain Ryuka sehat terus, tumbuh dengan baik juga, aku bisa memenuhi kebutuhannya. Terus doain juga nanti kita nggak tinggal di Jampang tapi di Jepang ya guys. Pecah satu ini. Dadah nih, dadah mau om tante. Dadah. Aduh, bosan.